Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Belakangan ini kasus dugaan ijazah palsu dari Joko Widodo yaitu kembali naik ya di ke permukaan. Memang negeri ini sedang ditimpa musibah karena di negeri ini kata palsu itu udah di mana-mana ya. Dari kasus ijazah palsu yang tidak pernah terselesaikan ini ya, apakah itu memang benar atau tidak ya, tidak pernah terbuktikan karena memang tidak pernah terlihat diperlihatkan ijazah aslinya ya. Saya sendiri mengikuti dari sudah lama kasus ini dan memang tidak berlebihan ya kalau kemudian muncul dugaan-dugaan bahwa ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo, yaitu mantan presiden kita, itu adalah palsu. Atau bisa saja kemudian dia sebenarnya tidak punya ijazah, karena tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan yang sudah sampai berbulan-bulan itu tidak pernah ditunjukkan. Ya. Kita tidak akan membahas tentang benar tidaknya ijazah palsu ini. Kita membahas tentang kepatutan ya, seorang pemimpin negara. Ya. Dulunya, selagi masih menjabat sebagai presiden, Joko Widodo itu adalah presiden dari sebuah negara yang bersistem pemerintahan demokrasi. Ya. Kita tahu ya ada 3 jenis pemerintahan ya, yang paling populer yang ada di muka bumi ini sejak dulu kala. Yang tertua adalah bentuk kerajaan, kemudian muncul bentuk pemerintahan Islam yang kita kenal dengan khilafah, dan belakangan muncul bentuk pemerintahan dengan sistem demokrasi. Apakah dia itu republik atau kerajaan, tapi dia memakai sistem demokrasi. Ini berbeda ya, berbeda dari sisi pemimpinnya itu ya. Kalau dia raja, maka kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan dia ya. Sehingga dia tidak sama dengan rakyat ya. Dia artinya dia above the law ya. Dia itu di luar dari jangkauan undang-undang. Undang-undang tidak berlaku ke dia kalau raja ya. Justru dia itulah yang menetapkan undang-undang. Seluruh titah yang keluar dari lisannya itu langsung bisa jadi undang-undang. Itulah dia kalau kerajaan ya. Jadi sini dia raja itu tinggi sekali dibanding dengan rakyat ya. Kemudian kita melihat sebaliknya di dalam demokrasi, presiden di dalam demokrasi itu adalah orang yang diangkat oleh rakyat ya. Sehingga dalam demokrasi itu justru kedaulatan dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Rakyat yang berkuasa yang menentukan siapa pemimpinnya dan mereka bisa memberhentikan pemimpinnya itu, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemimpin itu di dalam negeri itu adalah seluruhnya itu dari persetujuan rakyat. Dalam sistem Islam yang kita kenal dengan khilafah, ini beda dengan yang dua. Di sini dia kekuasaan ada di tangan rakyat, tapi kedaulatan tidak di tangan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan syara, ya, yaitu pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 itu berbeda ya. Ketika kita melihat dari 3 ini, yang paling rendah sebenarnya posisi dari kepala negara itu adalah dalam sistem demokrasi. Karena dia tunduk kepada rakyat, ya, mengikuti apa keinginan rakyatnya. Makanya dalam demokrasi kita kenal dengan istilah-istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau bahkan ada istilah yang mengatakan suara rakyat itu suara Tuhan. Sementara dalam sistem kerajaan nggak demikian, ya. Raja itu tinggi sekali sehingga dia dipuja-puja, bahkan disembah kadang-kadang itu raja itu ya, tinggi dia. Nah, tapi di dalam pemerintahan Islam khilafah itu seorang pemimpin atau yang kita kenal dengan sebutan khalifah itu disebut di situ kekuasaan di tangan rakyat. Artinya dia diangkat oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dan kemudian
bisa diberhentikan oleh rakyat. Tapi dia itu tidak tunduk kepada rakyat. Dia itu tunduknya kepada asyari, ya, pembuat hukum, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengikuti keinginan rakyat, dia hanya mengikuti keinginan dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita melihat di sini di dalam sistem demokrasi itu, semestinya apa-apa kemudian yang disuarakan oleh rakyat, itu si pemimpin itu dia harus mengikuti atau mendengar apapun yang disampaikan oleh rakyat itu. Karena yang berdaulat dan berkuasa itu rakyat. Ya. Makanya aneh ketika kemarin itu muncul ini masalah dugaan ijazah palsu ini, begitu banyak orang yang mempertanyakannya, tapi kemudian pemimpinnya itu diam, membiarkan ini menjadi melebar, gejolak terjadi, perpecahan di tengah-tengah masyarakatnya, sampai kemudian ada 2 orang yang sampai saat ini masih ditahan gara-gara itu, ya. Itu bertentangan sebenarnya dengan prinsip demokrasi, ya. Demokrasi itu dia tidak demikian, dia harus apapun yang diminta rakyat dia ikut. Terlihat dia memang adanya indikasi-indikasi atau kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di kita di Indonesia ini, menganggap bahwa pemimpin itu sama dengan raja, sehingga dia penghormatan dan apa itu harus disamakan dengan menghormati raja. Enggak demikian, kalau dia demokrasi enggak demikian. Banyak kita lihat kalau di barat, ya, lewat pemimpin presiden itu mereka caci maki, mereka teriaki, mereka ini enggak ada masalah. Itulah sebenarnya demokrasi. Sehingga terjadi di sini polemik yang berkepanjangan dan ada sampai yang dipenjara, ada kemudian yang diintimidasi dan di macam-macam, ya, diteror, ya, karena mengungkit-ungkit masalah ijazah ini, ya. Padahal sebenarnya kalau dia seorang yang demokratis, ya, dia udah sampaikan aja ijazahnya itu, ya udah selesai, ya. Tidak kemudian dikatakan saya tidak punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Ya wajib dia. Kalau dalam demokrasi wajib, apapun yang ditanyakan oleh masyarakat itu wajib untuk dijawab atau ditanggapi oleh pemimpin itu sampai dia memuaskan rakyatnya. Itulah hakikat demokrasi. Jadi kalau kita melihat di dalam kepemimpinan Islam, itu dia pemimpin itu kan dia hanya tunduk kepada Allah. Tapi tentunya di sini ketika umpamanya ada seperti tadi, ada semacam inilah terjadi, maka dia akan melihat bagaimana sikap dia kepada ini, apakah dia itu akan memperlihatkan ijazahnya atau apanya kepada rakyat, dia akan bertanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ditemukan Allah dan Rasulnya mengatakan dia harus terus terang kepada rakyatnya, tidak boleh ada dusta kepada rakyatnya, dia akan sampaikan. Tapi bukan karena rakyatnya yang minta, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan begitu kepadanya. Salah satu fungsi dari seorang pemimpin dalam Islam itu disebut itu dia itu yarfa'ul khilaf, ya. Dia untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan, persengketaan-persengketaan atau pertikaian-pertikaian di tengah-tengah rakyatnya, ya. Jadi tidak boleh ada sesuatu masalah itu dibiarkan sampai membesar dan lain-lain, apalagi sampai menjolimi orang, ya. Dia harus segera menyelesaikan itu. Menyelesaikannya bukan dengan dengan cara dia, ya, menyelesaikan itu dengan bagaimana Allah dan Rasulnya menyuruh dia menyelesaikan perkara itu. Sehingga tidak mungkin kemudian seorang khalifah itu ketika ini yang terjadi, dia sampai memenjarakan orang gitu gara-gara ini, ya. Tidak mungkin. Sebenarnya kalau dia pemimpin yang kalau ada pertanyaan dari rakyat itu kemudian dianggap itu sebagai istilahnya sebagai menjatuhkan nama baik, fitnah, hoax dan segala macamnya itu, kemudian sampai dipenjarakan, itu sebenarnya dia prinsip yang terjadi dalam pemerintahan kerajaan. Itu adalah perilaku seorang raja, bukan perilaku seorang presiden. Dan juga bukan perilaku seorang
khalifah. Begitulah kira-kira perbandingan antara kepemimpinan di dalam model demokrasi dan model Islam dan juga model kerajaan. Itu bisa kita bandingkan ya. Dari sini kita melihat bahwa di dalam model demokrasi itu potensi untuk seorang pemimpin itu kemudian dia mempergunakan kekuasaannya untuk kemudian melindungi dirinya, mengikuti keinginan-keinginan dia itu sangat terbuka. Nah, inilah yang kita rasakan sekarang ya. Kita bilang berdemokrasi tapi kita demo habis-habisan. Demo itu menunjukkan bahwa keinginan-keinginan dari rakyat itu tidak didengar dan tidak diikuti oleh pemerintah. Bagus sekalian menjadi kerajaan. Kalau kerajaan benar ya, udah. Atau dia model, apakah dia model diktator ya, diktator otoriter, ya jangan lagi sebut demokrasi ya. Jadi kalau kita melihat di sini yang paling mampu untuk menjaga agar keadilan itu bisa didapat oleh rakyat itu adalah Islam. Karena walaupun ada umpamanya kritikan yang menyudutkan seorang penguasa dalam Islam itu, dia tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Dia akan kembali menanggapinya sesuai dengan bagaimana Allah dan Rasulnya. Sementara kita tahu Allah dan Rasulnya tidak mungkin menyuruh kezoliman. Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.